Selamat sore saudara-saudaraku yang berbahagia. Maaf, dalam situasi pandemi corona saat ini terpaksa kami memberikan sambutan dari rumah dengan tidak mengurangi rasa kasih, hormat dan persekutuan di antara kita. Marilah kita memasuki ibadah hari ulang tahun GKJ Sukorejo yang ke-43 ini dengan penuh sukacita. Mengawali sambutan kami, perkenankan kami mewakili Majelis GKJ Sukorejo mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-43 GKJ Sukorejo. Jemaat yang dikasihi Tuhan, atas pimpinan Roh Kudus dan dengan semangat kebersamaan, GKJ Sukorejo senantiasa tumbuh dalam kasih dan pelayanan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, untuk pijakan melangkah ke depan, marilah kita kembali melihat dan mengingat sejarah perjalanan kehidupan Gereja Sukorejo yang kita cintai ini. GKJ Sukorejo didewasakan menjadi gereja dewasa yang mandiri pada tanggal 19 Mei 1977 sebagai gereja dewasa yang baru. Pada saat itu GKJ Sukorejo belum mempunyai seorang gembala atau seorang pendeta. Maka majelis bersama-sama dengan seluruh jemaat mulai mencari serta memanggil beberapa calon pendeta dan pendeta yang terpanggil untuk melayani jemaat GKJ Sukorejo. Maka didapatilah beberapa pendeta dan calon pendeta. Seperti yang pertama, calon pendeta Bapak Sutandio yang sempat melayani GKJ Sukorejo tahun 1980 sampai tahun 1982. Yang kedua, Bapak Pendeta Emeritus Suharsono Manguntenoyo yang di usianya yang sudah menua, Tuhan izinkan untuk melayani Gereja Kristen Jawa Sukorejo tahun 1985 sampai 1988, seraya mempersiapkan GKJ Sukorejo untuk mendapatkan seorang gembala yang definitif. Yang ketiga, Bapak Pendeta Immanuel Sukamto STH, yang beliau rela melepaskan tugas panggilannya sebagai Binprod Mabes Polri untuk melayani GKJ Sukorejo tahun 1989 sampai 1994. Yang keempat, sejak tahun 1995 GKJ Sukorejo memanggil dan memproses kependetaannya Pendeta Andoko Ariwibowo SPAK, yang beliau melayani GKJ Sukorejo sampai dengan tahun
2015. Mulai tahun 2017 GKJ Sukorejo memanggil dan memproses pendeta Ari Kristianto SSI yang kemudian Tuhan tetapkan sebagai pelayan GKJ Sukorejo sampai dengan saat ini. Jemaat GKJ Sukorejo yang dikasihi Tuhan, sampai saat ini GKJ Sukorejo memiliki sebuah tempat gereja induk, 2 pepantan dan 1 kelompok sebagai tempat pelayanan dan persekutuan ibadah bagi jemaat di masing-masing tempat. GKJ Sukorejo saat ini memiliki seorang pendeta yang masih muda usia, atas diri pendeta Ari Kristianto SSI, yang dalam pelayanannya didukung oleh 16 majelis gereja yang sebagian besar masih berusia muda. Sehingga dengan semangat dan segala kreativitas dalam pelayanannya, diharapkan GKJ Sukorejo semakin bertumbuh di dalam kasih, iman, dan penyelamatan, serta berkembang dalam pelayanannya. Terima kasih. Tuhan memberkati. GKJ Sukorejo jaya. GKJ Sukorejo bahagia. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat datang di dalam persekutuan doa dalam rangka hari ulang tahun GKJ Sukorejo yang ke-43. Mari kita bersama menyiapkan hati dan kita akan bersama menghayati kehidupan bergereja kita, terlebih di dalam kita bersama-sama mengarungi kehidupan bersama di dalam bergereja di GKJ Sukorejo ini. Mari bersatu sejenak. Saat itu selesai. Mari kita awali persekutuan doa pada saat ini dengan kita memujikan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 2, Mulia, Mulia Namanya. Raja-Mu Yesus.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari sebelum kita lanjutkan persekutuan doa dalam rangka hari ulang tahun GKJ Sukorejo ke-43 ini, kita bersama-sama awali dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang maha mulia, perkenankanlah pada saat ini kami mensyukuri segala sesuatu yang telah Tuhan berikan bagi kami, setiap orang percaya, setiap umat Tuhan yang telah Tuhan tuntun, yang telah Tuhan pelihara sampai dengan hari ini. Terlebih pemeliharaan Tuhan juga terjadi di dalam kehidupan kami bergereja, secara khusus di GKJ Sukorejo ini, yang tepat pada hari ini, Selasa 19 Mei tahun 2020. Tuhan telah mengaruniakan usia yang ke-43 bagi gereja kami. Ini bukan karena kuat kuasa kami, akan tetapi karunia Tuhan yang terjadi. Maka di dalam persekutuan doa pada saat ini, kami hendak menghayati kehidupan kami bergereja. Maka kiranya Tuhan berkenan memampukan kami, terlebih juga memberikan kesempatan bagi kami untuk memperbaiki diri di dalam kami hidup bersama-sama, di dalam kami menghidupi gereja kami GKJ Sukorejo. Dan kami serahkan persekutuan doa saat ini, berkaryalah ya Tuhan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita lanjutkan dengan kita memuji Tuhan dari PKJ 138 bait yang pertama. Setiamu Tuhanku tiada bertara. Setiamu Tuhanku tiada bertara, dikala suka di saat gelap. Kasih-Mu Allahku tidak berubah, Kaulah pelindung abadi tetap. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku, setiap pagi bertambah jelas. Yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas lelas. Di dalam momen saat ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Ibrani pasal 5 ayat 11 sampai 14. Ibrani pasal 5 ayat 11 sampai 14. Mari kita baca bersama-sama. Ibrani 5 ayat 11 sampai 14. 1, 2, 3. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan, karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu sudah seharusnya menjadi pengajar, kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Demikianlah pembacaan kita. Yang berbahagia ialah setiap kita yang membaca dan merenungkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Sebelum kita melanjutkan merenungkan firman ini, mari kita kembali bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa.
Bersyukur kami kepada Tuhan yang pada saat ini memberikan waktu bagi kami untuk membaca dan sebentar lagi akan merenungkan firman Tuhan. Tuntun kami, buka hati dan pikiran kami, dan mampukan kami untuk mengerti, terlebih juga mampukan kami untuk melaksanakan firman Tuhan dalam hidup kami. Setiap jemaat Tuhan, bolehlah Tuhan berkati, Tuhan buka hati mereka sehingga dapat mengerti akan firman Tuhan. Demikian pula hamba Tuhan yang Tuhan pakai untuk menyampaikan firman, dan ya Tuhan yang akan memperlengkapi, sehingga hanya Tuhan yang akan berfirman melalui hamba Tuhan yang terbatas ini. Waktu seluruhnya ya Tuhan kami serahkan kepada Tuhan, dan biarlah Tuhan yang akan berkarya dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Sang Firman yang hidup kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Setiap jemaat Tuhan yang ada di GKJ Sukorejo, setiap jemaat Tuhan yang kita tahu orang-orang yang diberkati oleh Tuhan, dari yang masih anak-anak, pemuda remaja, dewasa sampai dengan yang lansia, dari bapak-bapak, ibu-ibu, dari laki-laki dan perempuan, saya ucapkan salam damai sejahtera bagi kita semua. Amin. Pada saat ini di dalam momen yang indah, di dalam kita menghayati hari ulang tahun gereja kita tercinta GKJ Sukorejo yang tepat pada hari ini, Selasa 19 Mei 2020 telah memasuki usia yang ke-43. Dan kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema Panca Indra Rohani. Yang tadi bacaannya diambil dari Ibrani pasal 5 ayat 11 sampai dengan 14 yang sudah kita baca bersama-sama. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu yang namanya panca indera merupakan bagian atau organ tubuh manusia yang sangat penting di dalam kehidupan manusia. Kelima alat indera itu adalah mata, telinga, hidung, lidah, dan juga kulit. Itu adalah alat-alat indera atau panca indera yang sudah dikaruniakan Tuhan kepada umat manusia kita, yang adalah manusia, yang adalah orang-orang percaya yang telah dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi murid-muridnya. Coba kita bayangkan bila salah satu panca indera itu mengalami sebuah gangguan yang kemudian tidak dapat berfungsi dengan baik, tentu akan mempengaruhi kelangsungan hidup dari seseorang. Maka sudah pasti setiap orang termasuk kita akan menjaga dengan sungguh-sungguh, menjaga dengan berbagai cara agar apa? Agar panca indera di tubuh kita tetap sehat terjaga. Tapi yang saya sampaikan di depan itu baru hanya terbatas panca indera ragawi atau lahiriah. Di dalam rohani kita, ternyata juga panca indera yang tadi saya sampaikan itu juga harus digunakan atau dimaknai atau diberikan sebuah isi dalam hal rohani. Iya, mata, telinga, hidung, lidah, dan juga kulit. Dan tentunya di dalam menjaga panca indera rohani kita pun juga membutuhkan sebuah konsistensi. Di dalam bacaan kita, di dalam Ibrani pasal 5 ayat 14, di situ menunjukkan tentang kedewasaan seseorang. Karena dituliskan di sana, orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Tentu kita masih ingat sebuah gambaran tentang kehidupan orang-orang Kristen itu seperti gelanggang perlombaan. Kita berarti yang sedang mengikuti perlombaan tersebut. Coba kita bayangkan bagaimana mungkin kita dapat memenangkan perlombaan itu atau dapat mengikuti perlombaan itu dengan sebaik mungkin atau dengan maksimal kalau ada satu dari anggota tubuhnya itu sakit. Kira-kira bisa menang atau tidak, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan? Bacaan kita yaitu Ibrani, surat Ibrani yang
kita baca bersama-sama tadi secara khusus Ibrani 5 ayat 11 sampai dengan ayat 14, kita tahu itu merupakan sebuah teguran. Teguran kepada para pembaca surat Ibrani yang dikatakan di sana karena mereka masih anak-anak secara rohani. Dan ternyata mereka belum memenuhi syarat untuk apa? Untuk menjadi guru bagi orang lain. Mari kita lihat tegurannya. Yang pertama, dalam ayat 11 di sana dikatakan tentang lamban atau lambat dalam mendengar. Siapa di antara kita yang lambat dalam mendengar? Mari kita mengakui di dalam diri kita masing-masing. Karena memang kecenderungan manusia adalah lambat mendengar, tapi dengan cepat berkata-kata. Karena yang pada kenyataannya ternyata Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang namanya mendengar itu diperlukan sebuah latihan dan juga menahan diri untuk tidak kemudian asal berbicara sampai kita mengerti dan betul-betul memahami apa yang orang lain katakan kepada kita. Dan bahkan kecenderungan yang lain adalah kita biasanya hanya mau mendengarkan hal-hal yang enak didengar. Kalau segala sesuatu yang sifatnya mengkritik, mengoreksi, atau bahkan mengitik-itik tentang kesalahan kita tidak mau dengar. Apakah itu yang kemudian disebut dengan sebuah pertumbuhan dewasa? Yang dikatakan di sana tidak tahu kebenaran. Itulah ternyata alasan setiap orang percaya itu tidak dapat bertumbuh rohaninya menjadi dewasa. Karena apa? Karena lambat dalam mendengar dan hanya apa? Hanya ingin memuaskan dirinya sendiri. Yang kedua, di dalam ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-13, teguran yang diberikan adalah ternyata para mendengar itu dalam tanda kutip mereka masih memerlukan susu. Masih memerlukan susu. Dikatakan sebagai anak kecil atau dalam bahasa Yunani nepios, yang artinya adalah bayi yang menyusui. Mereka atau para bayi itu tidak mampu mencerna makanan yang lebih keras. Kita tahu susu biasanya diminum anak-anak yang belum dapat membedakan yang baik dan yang jahat, yang benar dan yang salah. Dan ternyata pada bagian selanjutnya mereka, orang-orang itu yang dalam tanda kutip masih memerlukan susu, ternyata mereka bukan hanya tidak memiliki pemahaman akan kebenaran, namun juga mereka tidak berpengalaman dengan kebenaran. Alasannya apa? Alasannya bukan karena orang-orang yang seperti itu kurang cerdas dari segi pengertian atau mungkin orangnya bodoh, tidak. Tapi masalahnya orang-orang yang demikian belum terlatih untuk memilih yang baik dan menolak yang jahat. Jadi memang sifatnya dengan sengaja tidak untuk melatih diri. Dengan sengaja tidak ingin mengalami sebuah pertumbuhan menjadi yang lebih baik lagi. Seperti tadi saya sampaikan di bagian sebelum ini, masih hanya ingin memenuhi dirinya sendiri, masih hanya ingin merasakan kesenangan di dalam dirinya sendiri. Teguran yang ketiga adalah bagaimana orang-orang itu berlatih menggunakan panca indera rohani mereka dalam ayat 14 bagian B. Dalam bagian ini berbeda dengan ayat 12. Dalam bagian ini orang yang sudah dewasa, dalam bahasa Yunani teleios, yaitu orang yang telah mempunyai panca indera yang terlatih. Terlatih pun dalam hal ini dapat dimaknai kalau sesuai dengan bahasa aslinya dari bahasa Yunani gymnasu, yaitu menggambarkan seorang olahragawan yang siap untuk bertanding atau seorang olahragawan yang terlatih. Jadi orang yang dewasa dalam hal ini dewasa rohani, ternyata mereka yang sudah terlatih dalam hal rohaninya, memiliki kepakaan rohani sehingga mampu membedakan mana yang baik, mana yang benar dan mana yang salah. Jadi
tidak hanya apa? Tidak hanya pada kenyamanan dirinya sendiri. Disinilah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus belajar bagaimana mengembangkan panca indera rohani kita. Karena kita tahu Allah memberikan panca indera rohani itu kepada kita adalah untuk memberikan sebuah pertumbuhan bagi kita, dan juga kita diminta untuk melatih panca indera itu agar kita apa? Dapat membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Kita harus melatih panca indera rohani kita, dan tentu tujuannya adalah untuk meningkatkan atau menumbuhkan rohani kita menjadi lebih baik. Melatih telinga, ya kan? Melatih telinga untuk mendengar hal-hal yang baik, mendengar firman Tuhan. Melatih mulut untuk mengeluarkan kata-kata yang memberkati, bukan kata-kata yang bersifat mematikan atau kutuk. Mata kita pakai untuk apa? Melihat hal-hal yang baik. Hidung kita pakai untuk mencium segala sesuatu kebaikan Tuhan yang sudah terjadi di dalam kehidupan kita. Kulit, bagaimana kita menggunakan kulit atau memaknai kulit ini secara rohani? Ya, kulit ini adalah sarana peraba. Kulit ini adalah yang sering bersinggungan dengan orang lain. Di mana itu kita pahami, di mana kulit itu adalah bagaimana kita menyediakan diri untuk membangun relasi dengan orang lain dengan lebih baik lagi. Bukan malah ketika bersinggolan atau bersinggungan atau bahkan salaman dengan orang lain, wah jijik aku. Walaupun dalam kondisi seperti ini kita memang masih social distancing, tapi itu bukan lalu membuat kita anti dengan orang lain, membuat kita anti dengan orang lain yang ingin membangun relasi dengan kita ya dengan lebih baik lagi. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang telah disampaikan, teguran yang disampaikan melalui surat kepada orang-orang Ibrani ini juga disampaikan kepada kita. Secara khusus di dalam kita menghayati hari ini, hari ulang tahun gereja kita GKJ Sukoharjo ke-43. Sudahkah kita memahami dan kita kemudian menghayati ini secara mendalam? Sudahkah kita melatih panca indera kita ini menjadi lebih baik lagi? Panca indera rohani kita ini kita latih lebih baik lagi, kita wujudkan lebih baik lagi. Karena apa? Penulis surat Ibrani itu menulis tentang keprihatinannya kepada jemaat Tuhan yang adalah orang-orang Kristen lama, orang-orang Kristen yang sudah tua, orang-orang Kristen yang sudah sekian lama menjadi murid Kristus, namun imannya tidak bertumbuh dan maaf saya katakan masih seperti bayi rohani. Mupungan, tersinggungan, mudah marah, sering mengeluarkan kata-kata kasar. Apakah itu yang dinamakan dengan kedewasaan rohani? Lalu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita merenungkan ini tentang panca indera rohani dengan mendalam, perlu kita refleksikan kembali pada kehidupan kita bergereja. Di dalam usia yang ke-43 tahun ini, apakah GKJ Sukoharjo masih anak-anak atau masih kekanak-kanakan? Apakah GKJ Sukoharjo masih anak-anak atau masih kekanak-kanakan? Kira-kira bagaimana? Saya tidak berbicara tentang gedung gereja, saya tidak berbicara tentang bangunannya, tapi yang disinggung di sini adalah tentang apa yang ada di dalam gereja itu. Apa? Yaitu setiap kita. Saya dan Bapak Ibu Saudara semua yang seharusnya menghidupi gereja ini. Ini berarti apa? Berarti bukan tentang gedung gerejanya yang masih anak atau kekanak-kanakan, namun kita, orang-orang yang ada di dalam. Maka refleksi kita adalah, pertanyaan bagi diri kita masing-masing adalah, apakah aku telah hidup dalam kedewasaan iman di dalam persekutuanku di GKJ Sukoharjo?
Bagaimana? Monggo dijawab secara pribadi. Seperti tadi saya sampaikan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini Selasa 19 Mei 2020, gereja kita GKJ Sukorejo tepat berusia 43 tahun. Sejak didewasakan pada tanggal 19 Mei tahun 1977, tentu Bapak Ibu mungkin yang sudah senior ingat atau bahkan mengetahui bahwa di gereja ini pernah terjadi peristiwa-peristiwa yang mewarnai perjalanan GKJ Sukorejo. Apapun itu, yang pasti kita percaya apa yang terjadi itu adalah rancangan Tuhan untuk kebaikan GKJ Sukorejo. Kita GKJ Sukorejo, jemaat GKJ Sukorejo di masa kini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan hanya kita bernostalgia pada kejayaan masa lalu atau bahkan terpuruk pada kesedihan masa silam dalam kehidupan bergereja. Namun mari kita usahakan kembali kejayaan itu pada masa sekarang. Karena memang apa? Karena jangan sampai keadaan yang merubah kita, tapi seharusnya apa? Kita yang harus merubah keadaan ini, merubah keadaan tersebut. Gereja kita sudah begitu baik, secara gedung baik, jemaatnya baik, tapi kita usahakan untuk menjadi lebih baik lagi. Dengan apa? Dengan panca indera rohani kita tentunya, sehingga kita dapat menjadi berkat bagi orang lain. Panca indera yang bagaimana? Panca indera rohani yang dilatih untuk dapat apa? Melatih diri untuk dapat saling mendukung satu dengan yang lain, saling memperhatikan jemaat satu dengan yang lain, dan melatih diri untuk apa? Menyadari bahwa setiap kita itu juga memiliki kekurangan. Hal ini saya berbicara tentang hal menghakimi, tentang hal teguran. Seakan-akan mungkin orang yang saling menegur merasa dirinya yang paling benar, dia merasa sombong, atau mungkin orang yang ditegur kemudian orang yang merasa tidak berdaya atau orang yang tidak bisa apa-apa. Tegur dalam menegur hal ini tentunya adalah hal yang baik, tapi jangan sampai itu kemudian menjadi sesuatu yang menjauhkan satu dengan yang lain karena timbul keengganan untuk menegur secara langsung mungkin, atau mungkin dalam istilah bahasa Jawa itu nabok nyilih tangan. Tentu segala sesuatu yang kita katakan, segala sesuatu yang kita perbuat tujuannya adalah untuk apa? Untuk nama Tuhan dimuliakan, agar persekutuan ini semakin memasuki kehidupan yang lebih baik lagi. Dan ingat Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita memiliki panca indera bukan hanya untuk hal-hal yang lahiriah saja, tapi kita memiliki panca indera juga kita maknai untuk apa? Atau kita hayati tentang hal-hal rohani kita. Sekali lagi, gereja ini GKJ Sukorejo adalah hasil karya Tuhan di Sukorejo. Maka mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita jaga, kita hidupi sehingga nama Tuhan semakin dimuliakan. Tuhan memberkati. Amin. Satu sejenak untuk kita semua. Mari kita bersama berdoa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih ya Tuhan atas segala berkat karunia yang telah Tuhan wujud nyatakan dalam hidup kami. Terlebih pemeliharaan Tuhan yang terjadi secara khusus oleh pemeliharaan Tuhan kepada persekutuan punya Tuhan di GKJ Sukorejo ini. Kami yakin pada hari ini ketika Tuhan telah mengaruniakan usia yang ke-43 kepada GKJ Sukorejo, itu adalah kehendak Tuhan agar nama Tuhan semakin dimuliakan. Kami juga menyadari sejak didewasakan pada tanggal 19 Mei 1977, Tuhan menghendaki agar nama Tuhan semakin dimuliakan dan juga penyebaran berita sukacita dapat diwujudkan di Sukorejo dan sekitarnya. Dan kami juga menyadari ya Tuhan, dalam perjalanannya sampai dengan hari ini,
Banyak sekali dinamika yang terjadi, banyak sekali hal-hal yang terjadi, dan kami ingin semakin yakin itu adalah karena Tuhan yang menghendaki agar GKJ Sukorejo ini dapat memasuki kehidupan untuk lebih baik lagi. Dan kembali pada saat ini kami memohon kepada Tuhan, kiranya Tuhan yang akan memampukan kami untuk bertahan, tidak hanya bernostalgia pada kejayaan masa lalu atau bahkan terpuruk pada kesedihan di masa silam, akan tetapi Tuhan yang akan memampukan kami untuk kembali berkarya, mengusahakan kejayaan gereja ini, dan juga mengusahakan memuliakan nama Tuhan di tempat ini, yaitu dengan semakin mempererat relasi kami di dalam persekutuan kami, mulai dari anak-anak, pemuda remaja, warga dewasa, sampai dengan yang sudah lansia. Tuhan yang akan memberkati. Walaupun mungkin ada di antara kami yang secara pribadi menyimpan dendam antara satu dengan yang lain karena hal-hal apapun itu, kami mohon Tuhan yang akan memberikan kerelaan, juga memampukan untuk dapat saling mengampuni, memampukan untuk dapat saling mendukung antara satu jemaat dengan jemaat yang lainnya. Satu orang dengan orang yang lainnya adalah persekutuan Tuhan yang memang telah Tuhan pilih, dan tentunya Tuhan tugaskan, Tuhan utus untuk mewujudkan kedamaian atau kerajaan Allah di dunia ini. Mampukan kami ya Tuhan untuk menghidupi gereja kami GKJ Sukorejo dengan setiap talenta kami. Tuhan yang akan menghilangkan segala keengganan di dalam menghidupi gereja ini. Siapapun mereka yang ada di lingkungan gereja GKJ Sukorejo ini, bolehlah Tuhan yang akan memanggilnya, mengetuk hatinya sehingga kembali bersedia untuk hidup di tengah-tengah gereja ini dan menghidupi gereja ini, sehingga gereja ini dapat semakin menjadi garam dan terang dunia di lingkungan ini. Karena kami yakin Tuhan adalah pencipta, Tuhan adalah pemelihara, dan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan segala sesuatu yang telah Tuhan ciptakan. Kami juga mendoakan ya Tuhan, majelis gereja yang telah Tuhan pilih dan juga Tuhan tuntun untuk melayani. Mampukan mereka di dalam berpelayanan, segala tantangan yang ada, segala sesuatu yang harus dilakukan hanya Tuhan yang akan memampukan, juga Tuhan yang akan memberikan kekuatan, sehingga dalam pelayanan tersebut hanya nama Tuhan yang akan dimuliakan. Demikian pula bagi setiap orang yang ada di lingkungan GKJ Sukorejo ini ya Tuhan, yang mungkin memang pada saat ini menjauh dari persekutuan ini karena berbagai hal, mungkin tidak ingin datang di dalam ibadah, mungkin tidak ingin ikut di dalam kegiatan wilayah ataupun ber-PA, mungkin tidak antusias untuk berkegiatan di dalam komisi. Panggil mereka ya Tuhan, ketuk hati mereka, berikan sebuah kerelaan untuk memuliakan nama Tuhan melalui setiap talenta yang ada, sehingga segala sesuatu alasan apapun yang dikatakan, bolehlah itu menjadi sesuatu yang Tuhan pakai untuk mengingatkan setiap jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, secara khusus di GKJ Sukorejo ini. Kami juga mensyukuri setiap jemaat Tuhan yang tersebar di wilayah Curug Sewu, di Sukomangli dan Pelantungan, yang tetap Tuhan berkati setiap kehidupannya. Tuhan yang akan memberkatinya dan menuntun perjalanan kehidupannya. Demikian pula pembangunan gereja Pepatan Curug Sewu yang saat ini kami syukuri tetap berjalan, karena Tuhan yang akan memberkatinya sehingga perkembangan yang ada bolehlah sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Demikian pula kami mendoakan bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit, bolehlah Tuhan memberikan kesehatan. Bagi saudara-saudara kami yang ada di luar kota yang tidak dapat pulang karena pandemi COVID-19 ini, Tuhan yang akan melindungi dan menjauhkan dari kuasa-kuasa roh jahat. Demikian pula setiap kami yang ada di Sukorejo dan sekitarnya, Tuhan yang akan melindungi, juga Tuhan yang akan memampukan kami bertahan. Terlebih dalam kondisi darurat COVID-19 ini, di mana kami masih harus mengadakan ibadah di rumah kami masing-masing. Tuntun kami ya Tuhan, tumbuhkan iman kami, dan kami juga menyediakan diri untuk dirawat oleh Tuhan, dipupuk oleh Tuhan, dan tentunya hanya Tuhan yang akan menumbuhkan iman kami. Hari-hari selanjutnya untuk GKJ Sukorejo, bolehlah Tuhan yang berkarya, juga Tuhan yang akan memberikan yang terbaik. Terima kasih ya Tuhan atas segala penyertaan ini. Bolehlah segala sesuatunya kembali kami serahkan kepada Tuhan, dan Tuhanlah yang akan berkarya.
Kami kembali memohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami di dalam kami menjalani hidup ini, kiranya Tuhan yang mengampuni. Doa ini kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang sejati. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tiba waktunya bagi kita untuk bersyukur kepada Tuhan melalui persembahan syukur kita dalam rangka hari ulang tahun GKJ Sukoharjo ke-43 ini, di mana persembahan ini didasari dari Yunus pasal 2 ayat 9 yang inilah firman Tuhan. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Kita mengumpulkan persembahan sembari kita memujikan PKJ 219 bait 1 dan 3. Di saat ini ku angkat tembang. Di saat ini ku angkat tembang bagi Yesus. Di saat ini ku ucap syukur padanya. Di saat ini dengarlah Tuhan, dengarlah seruan doaku. Di saat ini ku mohon Tuhan, ku mohon berkat kasih-Mu. Puji Tuhan, kita telah bersyukur kepada Tuhan dan mari kita serahkan persembahan ini kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Kembali kami bersyukur kepada Tuhan yang telah mengingatkan kami untuk selalu melihat bahwa pemberian dari Tuhan adalah untuk kebaikan kami. Maka segala pemberian Tuhan yang telah kami terima, kami ingin syukuri, yaitu dengan mempersembahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Secara khusus di dalam kami mensyukuri gereja kami yang telah memasuki usia yang ke-43 tahun ini. Tuhan yang akan mengajarkan kami untuk mensyukuri usia ini dan mengusahakan menjadi yang lebih baik lagi. Persembahan yang sejati adalah hidup kami, yaitu dipersembahkan, diserahkan, dan juga digunakan untuk melayani Tuhan. Kami juga mensyukuri persekutuan doa yang telah Tuhan izinkan terjadi. Dan kami sadar, kami pada saat ini mengikuti persekutuan doa pada saat ini adalah dengan penuh rendah hati untuk menerima pengajaran dari Tuhan dan sebagai bekal kehidupan kami.
dalam kehidupan kami selanjutnya ya Tuhan, secara khusus di dalam kehidupan bergereja, Tuhan yang akan memberkati kami. Dan apabila setelah ini kami akan mengakhiri persekutuan doa ini, Tuhan yang akan menuntun kami kembali di dalam kami beraktivitas di tempat kami masing-masing. Segalanya kami lakukan kiranya Tuhan yang akan melindungi. Segalanya kami serahkan dan ampunilah dosa kami ya Tuhan, karena kami adalah manusia yang lemah yang tetap membutuhkan pengampunan dan pertolongan dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Sang Kepala Gereja yang sejati, kami serahkan doa ini. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, persekutuan doa dalam rangka HUT GKJ Sukorejo ke-43 telah selesai. Sekali lagi kita ucapkan selamat ulang tahun untuk gereja kita terkasih, dan tentunya kita juga kembangkan dengan apa? Dengan mempersembahkan diri kita masing-masing untuk Tuhan, untuk melayani Tuhan dan untuk menghidupi gereja ini di GKJ Sukorejo. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.